Iya, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas soal menanti Undang-Undang Istimewa Anti Teror masih bersama Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal penahanan, tadi sempat disinggung sedikit. Penahanan 6 bulan tanpa status hukum yang jelas itu kan sebetulnya bukankah agak tidak wajar sebetulnya, Bang Ruhut? Jadi gini, kita harus bisa pisahkan ya. Dalam hukum itu ada istilah lex specialis, derogat lex generalis. Oke, saya paham Yang khusus dapat menyampingkan yang umum. Ini terorisme, koruptor, narkoba, ini khusus. Jadi memang penanganannya juga harus khusus. Jadi kenapa penahanannya sedemikian? Sistem sel ini cepat sekali berkembang, cepat sekali. Contohnya, ya, pengantin-pengantin itu bisa dibayangkan masih ABG-ABG. Sekarang pengantin itu, ya, Nur Rohman, umur 30, udah punya istri, udah punya anak. Jadi pengantin itu sekarang di brainwash, dicuci otaknya, bukan hanya ABG lagi. Orang yang sudah dewasa pun bisa. Hal-hal seperti ini. Jadi ya kita mesti mengerti, kita harus hormatilah kerja Densus, kerja kepolisian, mereka yang tahu itu, begitu juga TNI. Jadi kita lihat, ya kalau ada pelanggaran HAM-nya kita kritisi. Tapi saya lihat bapak-bapak kita itu bisa kok mendengar kritisi-kritisi yang baik. Jadi di sinilah ya, sayang saya nggak ditugasi di pansus, tapi nggak apa, kita percaya. Tapi saya dengar kemarin statement daripada ketua DPR saya agar segera diselesaikan undang-undang ini, saya terima kasih. Tapi tolong 3 pasal itu diperhatikan. Begitu juga kawan-kawan ya, saya minta ya tolonglah. Kita seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kita jemput bola, jangan menunggu. Jemput bola maksudnya gimana? Iya, ada sesuatu kita datang. Maaf aja, saya melakukan kunjungan spesifik kemarin, saya pribadi. Nah itu mitra saya. Jadi begitu juga saya harapkan kawan-kawan saya, ya. Begitu juga itu yang saya katakan, Komnas HAM kan ada anggarannya. Tapi kenapa belum datang ke sana? Hal seperti itu. Tapi kita nggak ngebahas soal Komnas HAM. Iya. Bang Ruhut, kita balik lagi soal ke apa namanya. Artinya sebetulnya polisi Densus 88 dalam hal ini sebetulnya sudah tahu persis apa namanya jaringannya, sel-selnya segala macam. Itu sebetulnya mereka sudah punya datanya, tapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu karena memang tidak ada payung hukum untuk itu. Tidak bisa. Karena itu saya keras statement saya kemarin, ada yang mengatakan para pengamanan kita, kepolisian, BNPT, Densus, TNI, kecolongan. Tegas saya katakan, mereka tidak kecolongan. Mereka sudah tahu. Tapi ya maaf aja, kan besar Indonesia ini. Kita tidak tahu di mana mau diledakkan. Tapi mereka sudah tahu ini. Tapi nggak bisa mengambil tindakan. Itulah saya katakan, tolonglah lembut sedikitlah mengenai revisi 3 pasal itu. Tolonglah, saya mohon. Ya, tapi kalau lembut juga nanti malah akan memberikan, kan power tends to corrupt, Bang Ruhut, gitu. Kalau misalkan kewenangannya berlebihan juga, ini juga kan akan berpotensi menjadi masalah bagi mereka. Justru itu sebetulnya kritik kita sebetulnya. Iya, tapi itu yang saya katakan, lain lubuk, lain ikannya. Lain orde baru, lain orde reformasi. Sekarang saya katakan, hukum sebagai panglima, percayakan ya kepada Bapak Kepolisian kita, Bapak Barudin Haiti, yang nanti insya Allah akan dilantik sebentar lagi, Bapak Tito Karnavian, ya, mereka orang-orang yang taat hukum, jajaran ke bawah, tegas. Ya contohnya protap 3 adik kita Densus itu diberi sanksi kok, nggak usah khawatir lah. Itu. Nah terkait revisi undang-undang terorisme ini terkait hak-hak korban, itu juga kayaknya kurang sekali diperhatikan, Bang Ruhut. Kalau saya lihat ya, bahkan ya, korban itu yang saya katakan, korban dari pelaksana lapangan. Banyak keluarga kita dari kepolisian, mau dari Densus dan lain sebagainya, mereka tidak ada yang menyuarakan, memperhatikan mereka. Tapi kalau daripada yang membuat kegaduhan itu, yang membuat kerusuhan itu, wah diperhatikan, siapa bilang tidak. Tapi memang sedih juga saya lihat kawan saya pimpinan Pansus ya, yang dari fraksi Gerindra ya, Saudara Romo ya, korban kawan-kawan Densus menyadari ada pelanggaran protap, memberi bantuan, salah. Dari mana itu uang? Transparan dong, harus terbuka. Positive thinking lah.
Mungkin adik-adik Densus itu, saya anggap adik-adik kan saya ini udah tua ya, adik-adik saya ini mereka kumpul uang apa, oh keluarga Yono harus dibantu. Itu pun di masa lain. Itu yang saya katakan, saya sedih ya. Semut di seberang lautan dia lihat, gajah di pelupuk mata dia nggak lihat. Hal-hal seperti itu. Nah, bukankah hal-hal seperti itu artinya pantas untuk dilegalkan, Bang? Artinya dimasukkan ke dalam undang-undang supaya negara dalam hal ini juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Oh ya, negara nggak usah khawatir, kita membantu kok. Itu artinya itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang supaya negara memang punya kewajiban untuk itu secara. Negara nggak usah dibilang, jangankan ya ini maaf saja ya, fakir miskin aja semua jelas dilindungi, ya apalagi ya yang lain gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Negara itu betul-betul kaitan dengan perlindungan masalah hak dan kewajiban, equality before the law. Semua sama di depan hukum. Ada yang perlu dibantu, negara cepat kok membantu melalui Departemen Sosial. Harapannya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya sekarang juga sudah kok, nggak usah khawatir lah kita. Oke, Bang Ruhut, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya. Terima kasih.